Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1823382, Program Studi Manajemen Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan etika dalam perusahaan. Yang pertama yaitu budaya dan etika dalam perusahaan. Pengertiannya yaitu budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan, atau disebut juga budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Ada 3 tingkatan budaya organisasi, yaitu budaya organisasi yang terlihat seperti berpakaian, fisiknya, perayaan, dan tata ruang kantor. Budaya organisasi yang tidak terlihat seperti sikap, sifat, dan makna prestasi. Misalnya yaitu kegiatan yang di dalamnya terdapat asumsi-asumsi yang tersembunyi, seperti konsumen adalah raja. Yang kedua yaitu pengaruh etika terhadap budaya. Etika seseorang atau etika bisnis adalah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan atau organisasi. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkat manajer terhadap tingkat laku etis dalam pengambilan keputusan. Kemampuan seseorang profesional untuk mendapatkan mengerti dalam siklus perusahaan, dan terdapat adanya masalah etika dalam profesinya masing-masing sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar perusahaan tersebut, sosial budaya, dan masyarakat yang ada di tempat melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu etika organisasi. Pengertiannya yaitu etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apakah yang benar dan apa yang paling tepat untuk suatu situasi tertentu, atau juga disebut sebagai memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam perusahaan atau organisasi dan terhadap diri sendiri. Etika kerja atau individu dalam organisasi, yaitu mengatur hubungan dalam organisasi, bersikap, berperilaku, berintegrasi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Yang keempat yaitu contoh kasus pelanggaran terhadap
etika, dan budaya dalam perusahaan, yaitu terdapat pada PT Megasari Makmur. Yang mana PT Megasari Makmur ini memproduksi obat nyamuk yang berawal berdirinya yaitu tahun 1996. Yang mana PT Megasari Makmur ini terdapat pada Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur ini memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai macam jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenakan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan tangguh untuk di kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif proposur dan disclorfors yang dapat kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini perusahaan PT Megasari ini mengkonsumsi pestisida. Telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia, seperti kecanduan terhadap darah dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan proposur tetapi juga menggunakan dichlorphos, yaitu zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di Indonesia maupun di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2, 1A, dan sejenisnya. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke kepolisian. Korbannya yaitu rumah tangga. Penyelesaian dari masalah PT Megasari Makmur yaitu pihak produsen menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia yang berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah untuk diproduksi lagi. Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Dan Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyatakan menyetujui untuk pendistribusian dan penjualan di seluruh Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.